Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah memasuki atau berada di awal-awal dari bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa kembali mendapatkan bulan yang penuh keberkahan, yakni Syahrul Ramadan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa bulan Sya'ban termasuk bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berusaha tidak menjadi orang yang lalai di bulan Sya'ban. Dan gambaran ketidaklalaian kita ketika ada di bulan ini tentu adalah kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita punya persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Persiapan yang matang, persiapan yang kita persiapkan dengan semaksimal mungkin, ya, sehingga ketika nanti kita berada di bulan Ramadan, ya, dengan beragam macam ujian yang akan kita hadapi di dalamnya, yang paling besarnya adalah ujian perintah dan larangan, kita benar-benar bisa lulus, bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya. Tentu harapan kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga derajat yang tinggi di sisinya. Taib, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita, masih berkaitan dengan pengulangan pembahasan seputar masalah Ramadan. Terakhir di pertemuan kelima, kita membahas tentang fadail syahr Ramadan, yakni diantara keutamaan bulan Ramadan. Kita sudah menyebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Intinya, Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Ramadan dikatakan oleh para ulama adalah syahrus sadaqah, bulan untuk kita memperbanyak sedekah, bulan tarbiyatul akhlak, bulan yang di dalamnya kita benar-benar membina akhlak kita, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian akhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan, ya, melalui pembinaan Syahrul Ramadan. Kemudian Ramadan juga Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan adalah Syahrus Sabr, bulan yang mendidik, melatih kita untuk benar-benar memiliki kesabaran. Kemudian Ramadan juga Syahrud Du'a wa Dzikir,
yakni bulan untuk kita memperbanyak doa dan zikir kita. Bahkan Ramadan itu merupakan satu bulan persatuan dan juga kesatuan bagi umat Islam. Bulan untuk semua ibadah, untuk semua jenis amal saleh, baik yang lahir ataupun yang batin. Terlebih para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ada satu malam yang begitu istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat, turun ya di dalamnya para malaikat, waruh, demikian pula malaikat Jibril. Min kulli amr, semua turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi segala urusan. Dan itu berlanjut ya sampai datangnya waktu fajar. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, inilah di antara keistimewaan bulan Ramadan. Kalaulah di bulan Ramadan tidak ada keistimewaan yang lain kecuali adanya Lailatul Qadar ini, maka sesungguhnya itu merupakan anugerah yang sangat besar. Namun ternyata keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan sangat-sangat banyak sekali. Sehingga pantaslah Nabi SAW mengatakan, Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Al-Qadar, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Baik. Kemudian yang ingin kita sampaikan, sedikit agak panjang, di antara keutamaan keistimewaan Ramadan, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi sangat jelas sekali berdasarkan ayat ini bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, Yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sairi syuhur bi'anna ikhtarahu min bainihinna li'inzalil Quran al-azim fihi wa kama ikhtasahu bidzalik qad warada al-hadith bi'anna syahra alladhi kanat al-kutubul ilahiyah tanzil fihi 'ala al-anbiya amma suhuf wat taurat wal zabur wal injil fanazala kullu minha 'ala an-nabi alladhi unzila 'alaihi jumlatan wahidatan wa amma al-Qur'anu fa innama nazala jumlatan wahidan ila baitil izzah minas sama'id dunya wa kana dzalika fi syahri Ramadan fi lailatil qadri minhu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Allah memujinya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya di antara semua bulan-bulan yang ada. Allah memilihnya sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, maka sesungguhnya juga disebutkan oleh beberapa hadis bahwa bulan Ramadan pula kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan pula kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ramadan itu tidak hanya bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, namun juga kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab samawi yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ternyata sama diturunkannya di bulan Ramadan. Ini semakin menambah keagungan bulan Ramadan tersebut. Taib. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan
tentang proses turunnya kitab-kitab samawi ini. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun suhuf, yakni lembaran-lembaran kitab, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, maka masing-masing kitab ini diturunkan kepada nabi yang bersangkutan itu secara sekaligus. Langsung diberikan secara sekaligus. Berbeda halnya dengan Al-Quranul Karim. Diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dari Baitul Izzah ke langit dunia. Taib. Adapun peristiwa tersebut terjadi di bulan Ramadan, yakni di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Taib. Jadi itulah Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan sekaligus, namun hanya sampai ke Baitul Izzah saja, dari langit dunia. Adapun thumma nazala ba'du mufarraqan bihasabil waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah, itu proses diturunkannya Al-Quranul Karim. Tidak sebagaimana proses diturunkannya kitab-kitab samawi yang lainnya. Jadi diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia, ya. Kemudian setelah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sekitar 23 tahun lamanya. Taib. Dan itu tentu punya hikmah yang sangat banyak, ya, diantaranya adalah mengokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian supaya lebih bisa diterima oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pelajaran yang sangat berkesan ketika Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa penjelasan ini, maka sesungguhnya kita bisa mengetahui, ya, bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, sehingga bulan ini dikenal dengan Syahrul Quran. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah lagi interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita akan mendapati bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya interaksi yang cukup mendalam, ya, dan sangat serius sekali dengan Al-Quranul Karim ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa sesungguhnya Nabi adalah utusan Allah yang membawa wahyu Al-Quran, sehingga Al-Quran melekat di dalam jiwa dan raganya, menjadi akhlak kesehariannya, sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di bulan Ramadan interaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran itu lebih maksimal lagi. Dikisahkan di dalam beberapa riwayat, diantaranya riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan Ramadan. Faqara'a bil Baqarati, thumma an-Nisa, thumma Ali Imran, la yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa wa ta'awwadh,
wala bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'al. Fama shalla rak'atain hatta ja'ahu Bilalun fa'adzanahu bis salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah. Jadi ketika salat bersama Hudzaifah, Nabi membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Ada berapa surat ini? Ada 3. Surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Dan kita sama-sama tahu 3 surat ini surat-surat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, tidaklah beliau melewati ayat takhwif, yakni ayat yang memberikan rasa takut, melainkan beliau berhenti dan berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. Dan tidaklah beliau melewati ayat rahmah, melainkan beliau berhenti dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hudzaifah, fama shalla rak'atain hatta ja'ahu Bilal fa'adzanahu bis salah. Tidaklah beliau salat 2 rakaat, melainkan Bilal radhiyallahu anhu sudah datang mengumandangkan azan untuk salat. Maksudnya adalah untuk salat subuh. Berarti semalaman ya beliau salat di bulan Ramadan, membaca 3 surat panjang tadi, ya hanya dapat 2 rakaat. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Inilah interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul Quran. Di riwayat Imam An-Nasai disebutkan, fama shalla illa arba'a rakaat. Tidaklah beliau itu salat melainkan 4 rakaat saja sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan subuh. Jadi di sebagian riwayat Nabi dapat 2 rakaat dengan 3 surat tadi. Di riwayat Imam An-Nasai, Nabi dapat 4 rakaat dengan 3 surat panjang tadi. Intinya, mau 2 rakaat mau 4 rakaat, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Dan demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah, masyabi'a minal Quran, ya, orang yang hatinya bersih, orang yang batinnya suci, maka dia tidak akan pernah merasakan kenyang ya dengan bacaan Al-Quran. Artinya selalu bersemangat di dalam membaca Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian di riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, terutama pada bulan Ramadan. Kedermawanan beliau semakin bertambah. Ketika malaikat Jibril menemuinya, dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lihat ya bagaimana konsentrasinya Nabi, bagaimana keseriusan Nabi untuk memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ya, beliau mudarasah, ya, saling belajar dengan malaikat Jibril, ya, yakni tadarrus Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya ketika Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita memanfaatkan Ramadan itu untuk lebih dalam lagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik kaitannya dengan qiraatan, tilawatan, ya, baik dengan membaca, mentelaah, tilawah, juga termasuk di dalamnya adalah tadarrus,
ya mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim, baik dari sisi lafziyahnya, qiraatnya, lebih-lebih dari sisi tafakur, tadzakur, dan juga tafsirnya, untuk kemudian Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi rabi'a qulubina, menjadi penyejuk ya hati kita, penyubur hati kita, dan melahirkan keimanan dan juga amal saleh yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sikap Rasulullah atau interaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an di bulan Ramadan. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat ya bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya interaksi yang sangat besar, yang sangat dalam, yang sangat serius dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Dikisahkan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Diperintah untuk apa? Untuk salat bersama manusia pada bulan Ramadan. Maka pada setiap rakaatnya imam membaca 200 ayat. Setiap rakaatnya imam membaca 200 ayat. Sehingga dikisahkan orang-orang pun pada bersandar pada tongkatnya karena saking lamanya berdiri. Dan mereka tidaklah selesai dari salatnya melainkan di saat waktu subuh tiba. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu menikmati bacaan Al-Quranul Karim ya di dalam salat-salat mereka, juga di luar salat-salat mereka. Nah, itu para jamaah. Jadi 200 ayat. 200 ayat di dalam setiap satu rakaatnya. Ini tentu bacaan yang panjang ya, bacaan yang panjang. Apalagi kalau yang dibaca itu adalah misalkan surat-surat yang memang ayat-ayatnya panjang. Begitu ya. Dan di antara ciri surat-surat Madaniyah adalah ayat-ayatnya panjang. Taib. Kemudian dikisahkan tentang para tabi'in. Di zaman para tabi'in rahimahullahu ta'ala, ternyata juga mereka sebagaimana pendahulunya, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa di zaman para tabi'in, mereka membaca surat Al-Baqarah secara lengkap untuk 8 rakaat pada qiyam Ramadan. Mereka membaca 8 rakaat, membaca Al-Baqarah secara lengkap pada 8 rakaat qiyam Ramadan. Jika mereka membacanya untuk 12 rakaat, jadi biasanya Al-Baqarah itu dihabiskan untuk 8 rakaat. Nah, jika mereka membaca Al-Baqarah secara lengkap tadi, jadi untuk 12 rakaat, mereka memandang bahwa itu bacaan yang sudah diringankan. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Baqarah itu 2 juz, sekitar 2 juz lebih, begitu ya. Nah, ini kalau kita baca untuk 12 rakaat, ini sudah sangat panjang sekali. Kalau kita baca untuk 12 rakaat, ini sudah sangat panjang sekali. Bagaimana lagi kalau Al-Baqarah itu diselesaikan untuk 8 rakaat. Nah, itulah generasi para tabi'in, para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu para tabi'in di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ketika mereka sholat di sholat qiyam Ramadan. Taib. Perhatikan juga keadaan salafun saleh bersama Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Sebagian salafus saleh ada yang menghatamkan Al-Quran dalam qiyam Ramadan setiap 3 malam sekali. 3 malam sekali mereka menghatamkan Al-Quran pada qiyam Ramadan. Masya Allah. Berarti 1 malamnya mereka melaksanakan qiyam Ramadan itu menghabiskan sekitar 10 juz. Menghabiskan sekitar 10 juz. Ini luar biasa sekali.
para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau sholatnya 11 rakaat saja, berarti 10 rakaatnya itu 10 juz. Satu rakaatnya 1 juz diselesaikan. Sehingga setiap 3 hari sekali mereka hatam Al-Quran pada qiyam Ramadannya. Ada yang setiap 7 malam sekali. 7 malam sekali hatam. Ya berarti berapa? 30 juz dibagi 7. Sekitar 4 juzan ya, 4 juz. Satu malamnya digunakan untuk qiyam Ramadan menghabiskan 4 juz. Sekitar 4 juz lebih. Begitu ya. Sehingga di hari ke-8 atau di hari ke-7 mereka sudah menghatamkan Al-Quran. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Qatadah. Ada juga yang setiap 10 malam sekali. Setiap 10 malam sekali di dalam qiyam Ramadan mereka menghatamkan Al-Quranul Karim. Berarti satu malamnya ketika mereka qiyam menghabiskan 3 juz dari Al-Quran. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang menghatamkan setiap 10 malam sekali diantaranya adalah Abu Raja Al-Ataridi. Abu Raja Al-Ataridi. Setiap 10 malam sekali beliau menghatamkan Al-Quran. Itu pada qiyam ya, di dalam sholat, bukan di luar sholat. Dan salafuna as-saleh, mereka membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan tidak hanya di luar sholat. Mereka membacanya di dalam sholat. Membacanya di dalam sholat juga di luar sholat. Baik. Kemudian juga dikisahkan wa kana Qatadah yakhtim fi kulli sab' daiman. Qatadah selalu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Artinya rutinitas beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari sekali. Wa fi Ramadan fi kulli thalathin. Adapun ketika di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari sekali. Wa fil ashril awakhir kulla lailatin. Adapun di 10 terakhir Ramadan, beliau selalu menghatamkan Al-Qur'annya itu 1 malam 1 kali. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini yang berbicara adalah iman. Ya, iman. Kemudian yang berbicara adalah keikhlasan. Yang berbicara di sini adalah mujahadah, yakni kesungguhan, keseriusan, kekhusyuan. Yang bicara di sini adalah keistiqomahan. Artinya itulah poin-poin yang menjadikan mereka sedemikian kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca firman-firman-Nya, yakni menghatamkan Al-Qur'an. Bagaimana ya Qatadah rahimahullahu ta'ala punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan setiap 7 hari sekali. Mungkin ada di antara kita, nggak usah 7 hari ya, ada mungkin di antara kita sebulan nggak pernah nyentuh Quran. 1 bulan nggak pernah nyentuh Quran. Waliyadzubillah. Ini 7 hari sekali hatam Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan, ya beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Masuk di 10 terakhir Ramadan, tancap gas lagi. Ya gasnya full banget. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 1 hari 1 kali. Nah itulah salafun as-saleh. Alangkah masih jauhnya kita dari salafun as-saleh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga dikisahkan wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmah yaqra'uha fi ghairi salah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan bacaan Al-Quran di luar salat sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran di luar salat sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Ini Masya Allah.
60 kali. Berarti satu harinya beliau menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran. Ini di luar sholat. Bagaimana kalau ditambah dengan yang di dalam sholatnya? Itulah Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala fa innama huwa tilawat Al-Quran wa it'am at-ta'am. Imam Az-Zuhri apabila memasuki bulan Ramadan, beliau berkata, sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan tilawah Al-Quran dan bulan memberikan makanan kepada orang miskin. Masya Allah. Keseriusan Imam Az-Zuhri di dalam memanfaatkan Ramadan dengan tilawat Al-Quran. Wa qala Sufyan, kana Zabid al-Yami idha hadara Ramadan, ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashabahu. Sufyan rahimahullahu ta'ala berkata, Zabid al-Yami rahimahullah, apabila tiba bulan Ramadan, beliau menghadirkan mushaf-mushaf Al-Quran, lalu mengumpulkan orang-orang kepadanya. Ya, beliau kumpulkan murid-muridnya ya untuk tadarrus, saling mempelajari Al-Quranul Karim. Inilah salafun saleh, ya. Keseriusan mereka ya untuk memanfaatkan Ramadan ya dengan ibadah menggunakan Al-Quranul Karim, ini sangat luar biasa sekali. Wa qala Ibnu Abdul Hakam, Ibnu Abdul Hakam rahimahullahu ta'ala berkata, kana Malik idza dakhala Ramadan yafir min qiraatil hadis. Imam Malik itu rahimahullah apabila memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan pelajaran hadis wa mujalasat ahlil ilmi, dan majelisnya ahlul ilmi. Terus apa yang beliau lakukan? Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf, dan beliau mengkonsentrasikan dirinya untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Nah itulah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga para immatul huda, orang-orang saleh pada generasi-generasi terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua seperti mereka di dalam kebaikan, seperti mereka di dalam interaksi dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib, sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan masih membahas tentang Ramadan sebagai bulan Al-Quranul Karim, dan nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas insyaallah tentang fadail Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi targhib bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua untuk benar-benar punya interaksi yang lebih maksimal lagi dengan Al-Quranul Karim, baik di luar Ramadan, lebih-lebih ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan. Dan demikianlah hayatul muslim. Demikianlah seharusnya kehidupan seorang muslim. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada firman-firmannya, kita cinta kepada kitabnya, kita cinta kepada Rasulnya. Maka itu semua sesungguhnya menjadi gambaran tentang kualitas iman. Ya, orang kalau punya iman yang tinggi, maka biasanya sekadar itu pula ya keseriusannya di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan kita bisa sama-sama merasakan ya, ketika iman kita itu naik, maka Masya Allah ya kita itu sangat senang dengan Al-Quran. Tapi lihat ketika kita jauh dari Al-Quran, kita merasakan kelemahan daripada iman-iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pelajaran kita. Akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.